Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke? Selamat mendengarkan. Rindu yang salah. Mentari senja mulai meredup ketika Damar dan Rina memasuki halaman rumah peninggalan ayahnya. Rumah itu besar, bergaya tradisional Jawa, dengan ukiran kayu jati yang masih terawat meski usianya telah puluhan tahun. Di beranda, seorang wanita paruh baya berdiri dengan senyum lembut, Bu Sari. Ia menyambut anak dan menantunya dengan penuh kehangatan. Rina, dengan sopan, menunduk dan mencium tangan mertuanya. "Masuklah nak, ibu sudah menyiapkan makan malam," ujar Bu Sari. Suaranya lembut seperti biasanya. Damar tersenyum. "Terima kasih Bu, kami sudah rindu makan masakan ibu." Setelah melepas lelah, mereka bertiga duduk di meja makan. Aroma sayur lodeh dan ayam goreng menggoda selera. Rina, yang sejak awal sudah merasa nyaman dengan mertuanya, membantu menghidangkan makanan. "Kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh dari kota," kata Bu Sari. Damar mengangguk. "Iya Bu, tapi senang rasanya bisa kembali ke sini." Mereka bertiga menikmati makan malam dengan obrolan ringan. Namun, di sela-sela itu, Bu Sari memperhatikan Damar. Wajahnya mengingatkannya pada masa muda suaminya yang telah lama tiada. Raut wajahnya, tatapan matanya, semuanya membuat hati Bu Sari bergetar tanpa ia sadari. Malam itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Rina pamit tidur lebih dulu. Damar masih duduk di ruang tamu bersama ibunya. "Ibu senang kamu dan Rina bisa pulang," kata Bu Sari. Damar tersenyum. "Kami juga senang bisa tinggal di sini untuk sementara waktu." Bu Sari mengangguk, tapi dalam hatinya ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali melihat Damar, kenangan tentang suaminya kembali hadir. Ia mencoba menepisnya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Malam semakin larut, dan Bu Sari akhirnya masuk ke kamarnya. Ia duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya. Ia mencoba menenangkan hatinya, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tak seharusnya. Tapi perasaan itu mulai tumbuh, sedikit demi sedikit, tanpa bisa ia kendalikan. Malam telah larut, tetapi Bu Sari belum juga bisa memejamkan mata. Di luar, suara jangkrik bersahutan menemani pikirannya yang tak menentu. Cahaya lampu kamar yang temaram memantulkan bayangannya di cermin tua di sudut ruangan. Wajahnya masih terlihat anggun meskipun garis-garis halus sudah mulai menghiasi kulitnya. Di balik cermin itu, kenangan masa mudanya kembali muncul. Wajah Raden Wiratama, suaminya, melintas di pikirannya. Lelaki itu dulu begitu tampan, gagah, dan penuh kasih sayang. Namun, takdir telah merenggutnya terlalu cepat, meninggalkan Bu Sari sendiri dengan Damar yang saat itu masih kecil. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, ia melihat bayangan suaminya dalam sosok putranya sendiri. Bu Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Namun, rasa itu semakin nyata, semakin menyesakan. Bukan perasaan seorang ibu kepada anaknya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada. Ia bangkit dari kursinya, membuka jendela, membiarkan udara malam menyentuh wajahnya. Dari celah kamar, ia bisa melihat Damar yang sedang duduk di ruang tamu. Pria itu tampak serius membaca buku. Sesekali menghela napas sambil mengusap tengkuknya yang tegang. Tanpa sadar, Bu Sari tersenyum. "Apa yang kau pikirkan, Sari?" gumamnya pada diri sendiri. Ia tahu betul bahwa perasaan ini salah. Namun, semakin ia berusaha menghindarinya, semakin ia merasa tenggelam dalam pesona putranya sendiri. Keesokan harinya, matahari pagi menyapu desa dengan sinarnya yang hangat. Rina sudah bangun lebih dulu, sibuk menyiapkan sarapan. Sementara itu, Damar baru saja keluar dari kamarnya, masih mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Bu Sari,
yang baru saja keluar dari dapur, tak sengaja melihat tubuh tegap putranya. Ia terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Pagi, Bu," sapa Damar dengan senyum yang selalu membuat hatinya bergetar. Bu Sari buru-buru mengalihkan pandangannya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Pagi, Nak. Tidurmu nyenyak?" Damar mengangguk, lalu berjalan menuju sumur untuk mencuci muka. Bu Sari mengikuti langkahnya dari jauh, memperhatikan setiap gerakannya. Tiba-tiba Damar menoleh dan mata mereka bertemu. "Ibu kenapa?" tanya Damar, heran melihat ibunya yang tampak terdiam. Bu Sari tersentak. "Ah, tidak. Ibu hanya mengingat ayahmu. Kau benar-benar mirip dengannya." Damar tersenyum kecil. Ayah pasti orang yang luar biasa. Bu Sari menundukkan kepala. "Iya, dia sangat luar biasa." Ada jeda di antara mereka, seolah waktu berhenti sejenak. Angin pagi berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di halaman. Bu Sari ingin segera pergi dari sana, tetapi kakinya terasa berat. Kemudian, Damar melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Ibu tidak perlu merasa kesepian. Aku dan Rina ada di sini," katanya dengan suara hangat. Genggaman itu terasa begitu akrab, begitu menenangkan. Namun, bagi Bu Sari, sentuhan itu lebih dari sekadar pelukan seorang anak kepada ibunya. Ia merasakan kehangatan yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam, lebih membingungkan. Ia ingin melepaskan tangannya, tetapi hatinya enggan. Ia ingin menepis perasaan ini, tetapi justru semakin terjebak di dalamnya. Hari-hari berlalu, dan Bu Sari semakin menyadari bahwa perasaannya kepada Damar bukanlah hal yang wajar. Setiap senyuman Damar, setiap kata-kata lembutnya, membuat hatinya semakin sulit untuk menolak. Namun, di sisi lain, ada Rina, menantu yang begitu baik dan penuh kasih. Bu Sari menyayangi Rina, tetapi di dalam lubuk hatinya ada perasaan iri yang tak bisa ia elakkan. Suatu malam, saat Rina sudah tidur, Bu Sari berdiri di depan kamar Damar. Ia ragu-ragu, jari-jarinya hampir mengetuk pintu, tetapi ia menarik napas dalam-dalam dan mengurungkan niatnya. "Apa yang aku lakukan?" bisiknya. Ia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Tapi, saat melewati cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang wanita yang terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Malam itu, Bu Sari memutuskan satu hal. Ia harus melawan perasaannya. Tapi apakah ia bisa? Malam semakin larut, tapi Bu Sari tetap duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Pikirannya dipenuhi berbagai perasaan yang tak seharusnya ada. Ia meremas kedua tangannya, seolah ingin mengusir rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu ini salah, ia tahu ini gila, tapi mengapa hatinya tak bisa berhenti berdebar setiap melihat Damar? Ia teringat genggaman tangan putranya pagi tadi, hangat, kuat, penuh kasih. Ia memejamkan mata, membayangkan bagaimana rasanya jika Damar bukanlah anak kandungnya. Mungkin di kehidupan lain, perasaan ini tak akan dianggap tabu. "Tidak, Sari, kau harus melupakan ini," bisiknya pada diri sendiri. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin ia terjebak dalam perasaan itu. Hari itu, hujan turun dengan deras. Rina sedang keluar untuk membeli beberapa kebutuhan di pasar, meninggalkan Damar dan Bu Sari di rumah. Damar duduk di ruang tamu, membaca buku, sementara Bu Sari sibuk di dapur menyiapkan teh hangat. Suara hujan yang menimpa atap menciptakan suasana sepi yang menenangkan, tetapi juga membuat udara menjadi lebih dingin. "Ibu, biar aku bantu," kata Damar tiba-tiba, menghampiri ibunya ke dapur. Bu Sari tersenyum kecil. "Tidak usah, Nak. Duduk saja." "Tidak apa-apa. Lagi pula, aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu," ujar Damar sambil mengambil teko dan menuangkan teh ke dalam cangkir. Kalimat itu membuat Bu Sari menahan napas. "Lebih banyak waktu dengan ibu," ulangnya dalam hati.
Tangan mereka sempat bersentuhan saat Damar menyerahkan cangkir teh. Seketika, ada sesuatu yang bergetar di dada Bu Sari. Ia buru-buru menarik tangannya, tetapi sentuhan itu masih membekas di kulitnya. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati teh sambil mendengarkan suara hujan. Keheningan menyelimuti mereka, tetapi ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Damar kemudian menatap ibunya dengan mata yang lembut. "Ibu sering terlihat melamun akhir-akhir ini. Apa ibu baik-baik saja?" tanyanya. Bu Sari terkejut. Ia tak menyangka Damar memperhatikan perubahan dirinya. "Ibu baik-baik saja," jawabnya cepat, tapi senyumannya terlihat dipaksakan. Damar mengernyit, seolah tak percaya. "Kalau ada yang mengganggu pikiran ibu bisa cerita padaku. Aku selalu ada untuk ibu." "Lagi," kata-kata itu. Bu Sari berusaha menenangkan detak jantungnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu, jika ia membuka mulut, ia mungkin akan mengatakan hal yang seharusnya tak pernah terucap. Akhirnya, ia hanya tersenyum. "Ibu hanya merindukan masa lalu," katanya lirih. Damar mengangguk pelan, mungkin berpikir bahwa ibunya sedang mengenang mendiang suaminya. Ia tidak tahu bahwa yang sebenarnya dirindukan Bu Sari bukanlah masa lalu, melainkan sesuatu yang tak pernah ia miliki, cinta yang tak seharusnya ada. Beberapa saat kemudian, suara pintu depan terbuka. "Mas, Ibu, aku pulang!" Suara Rina terdengar ceria. Bu Sari langsung tersadar dari lamunannya. Ia buru-buru berdiri dan berjalan ke arah menantunya, menyambutnya dengan senyum hangat. "Hujannya deras sekali, pasti basah kuyup," kata Bu Sari sambil membantu Rina melepaskan jaketnya. Damar ikut berdiri dan membantu membawa belanjaan istrinya ke dapur. "Kau baik-baik saja?" tanyanya pada Rina. Rina mengangguk. "Iya, hanya sedikit kehujanan. Tapi tidak apa-apa, yang penting belanjaannya lengkap." Bu Sari memperhatikan interaksi mereka. Bagaimana Damar begitu perhatian pada istrinya. Bagaimana Rina tertawa kecil setiap kali Damar menggoda. Hati Bu Sari terasa mencelos. Di satu sisi, ia bahagia melihat Damar memiliki istri yang baik. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hancur. "Apa yang aku pikirkan ini? Ini menantuku sendiri," batinnya berteriak. Ia menggigit bibir, menunduk, menyembunyikan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Tapi perasaan itu sudah terlanjur tumbuh. Seperti api kecil yang menyala dalam diam, siap membakar segalanya jika tak segera dipadamkan. Hujan telah reda, menyisakan embun dingin di dedaunan. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Rina sudah tidur lebih dulu setelah seharian beraktivitas. Sementara itu, Damar masih duduk di beranda, menikmati secangkir kopi yang dibuat ibunya. Bu Sari berdiri di ambang pintu, memperhatikan putranya dari kejauhan. Ada kerinduan dalam tatapannya, tetapi juga ketakutan yang semakin hari semakin sulit ia sembunyikan. Ia melangkah pelan, mendekati Damar. "Kau belum tidur, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Damar menoleh dan tersenyum. "Belum, Bu. Aku ingin menikmati udara malam sebentar." Bu Sari duduk di sampingnya, merasa canggung dengan kehadirannya sendiri. Keheningan di antara mereka semakin terasa berat. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan. "Masih memikirkan ayah?" tanya Damar tiba-tiba. Bu Sari menatap lurus ke depan. Ia ingin mengatakan bahwa bukan suaminya yang ia pikirkan, tetapi dirinya sendiri. Perasaannya yang semakin liar, yang semakin sulit dikendalikan. "Ya," jawabnya akhirnya. Meski itu bukan sepenuhnya kebenaran. Damar menghela napas panjang. "Aku berharap bisa mengenalnya lebih lama." Bu Sari menoleh, menatap wajah putranya yang begitu mirip dengan mendiang suaminya. "Kau sudah cukup besar untuk memahami bahwa hidup selalu mengambil sesuatu dari kita," katanya pelan. "Tapi terkadang, yang diambil justru adalah sesuatu yang paling kita sayangi."
Damar menoleh dan menatap ibunya dalam-dalam. Ibu terdengar seperti menyimpan sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan. Busari menahan napas. Ada sesuatu dalam tatapan Damar yang membuatnya ingin menangis. Kehangatan itu, kelembutan itu. Bukan tatapan seorang anak kepada ibunya, tetapi tatapan seorang pria yang bisa membuat seorang wanita merasa diinginkan. Ibu hanya lelah, jawabnya akhirnya, mengalihkan pandangan. Damar meraih tangan ibunya, menggenggamnya dengan erat seperti sebelumnya. Ibu selalu memiliki aku, katanya dengan tulus. Busari merasa lemas. Sentuhan itu, suara itu, semuanya menghancurkan pertahanannya sedikit demi sedikit. Jika ia tidak segera menjauh, ia takut akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia ucapkan. Ia buru-buru menarik tangannya, berdiri dan berusaha tersenyum. Ibu masuk dulu, sudah larut malam. Damar mengangguk, tidak menyadari perang batin yang sedang berkecamuk dalam diri ibunya. Busari masuk ke dalam kamarnya dan segera menutup pintu. Ia bersandar pada dinding, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menangis. Apa yang aku lakukan? Bisiknya. Beberapa hari setelahnya, Busari akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Ia mengemasi barang-barangnya, menyiapkan koper kecil tanpa memberitahu siapapun. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Jika ia terus berada di dekat Damar, perasaan ini akan semakin menghancurkannya. Ketika pagi tiba, Damar dan Rina terkejut melihat Busari sudah berdiri di depan pintu dengan koper di tangannya. "Ibu mau kemana?" tanya Damar panik. Busari tersenyum samar. "Ibu akan tinggal di rumah saudara untuk sementara waktu. Ibu butuh waktu untuk diri sendiri." Rina mendekati mertuanya, menggenggam tangannya dengan cemas. "Tapi kenapa, Bu? Apa kami melakukan sesuatu yang salah?" Busari menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kalian tidak salah. Ibu hanya harus pergi." Damar menatap ibunya dengan bingung. "Ibu bisa bicara denganku kalau ada masalah. Aku bisa membantu." Busari menatap putranya lama. "Tidak, Nak. Kau tidak bisa membantuku," batinnya. "Karena kau adalah alasan dari semua ini." "Ibu harus pergi," katanya lagi, mencoba menguatkan hatinya. Damar dan Rina akhirnya mengantarnya ke stasiun. Saat kereta mulai bergerak, Busari menatap wajah putranya untuk terakhir kalinya. Ada perasaan sakit yang begitu dalam, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari cinta yang tak seharusnya ada. Dari balik jendela, ia melihat Damar melambai padanya. "Ibu selalu memiliki aku," kata Damar di malam itu. "Tidak, Nak. Ibu tidak boleh memiliki perasaan ini untukmu," jawab Busari dalam hatinya. Kereta bergerak semakin jauh, membawa Busari pergi, meninggalkan perasaan yang tak akan pernah ia ungkapkan, dan cinta yang harus ia pendam selamanya.